Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Tentunya masih dengan teacher Zakia ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bab yang ke-11, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini akan dipermudahkan ya dalam meneladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi pembahasan dalam bab yang ke-11 ini yaitu membahas tentang kisah Nabi Yusuf. Kemudian ada yang membahas tentang cobaan yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam dan meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, akan tetapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas kisah Nabi Yusuf terlebih dahulu. Jadi Nabi Yusuf itu siapa sih? Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yusuf itu ya 11 bersaudara, sangat banyak sekali ya. Nah, Nabi Yusuf pada suatu malam ya, beliau itu bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya ya. Kemudian beliau itu menceritakan apa yang telah terjadi padanya kepada ayahnya yang bernama Nabi Yakub ya. Cerita ayah, aku bermimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan itu bersujud kepadaku. Nah, kemudian Nabi Yakub alaihissalam menceritakan dari tafsiran mimpi tersebut bahwa diumpamakan matahari itu adalah ayahnya, rembulan itu diumpamakan sebagai ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi Nabi Yakub itu menasihati, jangan sampai 11 saudaramu itu mengetahui akan mimpi kamu ya. Nah, ternyata Nabi Yakub itu adalah salah satu nabi yang mempunyai ilmu yaitu tafsir mimpi ya, tahu arti mimpi-mimpi ya. Nah, suatu hari saudara Nabi Yusuf alaihissalam bermusyawarah ya, wah, ayah ini sudah berpilih kasih kepada kita ya, dia hanya menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian hasil dari musyawarah itu ya, yaitu ingin menyingkirkan, awalnya itu ingin membunuh, kita bunuh saja Yusuf ya, karena ayah itu sudah pilih kasih, hanya menyayangi Yusuf ya. Akan tetapi dari salah satu 11 saudaranya itu yang bernama Yahuda itu bilang, jangan, kita itu putra nabi, masa kita akan membunuh saudara kandung kita sendiri? Karena membunuh itu adalah dosa yang sangat besar ya. Oke, kalau begitu kita buang saja Yusuf alaihissalam ya, kita buang saja Yusuf. Di suatu hutan ya, di persimpangan jalan itu ada sumur, kita masukkan saja ke sana ya. Jadi waktu itu mereka ya 11 saudaranya itu membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur ya. Kemudian ya, ketika pulang lagi ke rumah, Nabi Yakub alaihissalam itu mempertanyakan, kemana saudara kalian satu itu? Kalian hanya pulang tanpa Yusuf, mana Yusuf? Dan kemudian mereka itu membawa bajunya Nabi Yusuf ya, kemudian dilumuri oleh darah hewan ya. Ayah, maafkan kami ayah, kita sudah menjaga Yusuf dengan sebaik mungkin, akan tetapi Yusuf itu diterkam oleh binatang buas. Nah, ini buktinya bahwa membawa baju yang sudah berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam seketika itu lemas dan menangis. Ya Allah, apa yang sudah terjadi? Sebenarnya Nabi Yakub itu sudah berfirasat akan terjadi hal yang tidak
tidak diinginkan, tidak baik ya. Nah, kemudian Nabi Yakub itu diceritakan dalam sebuah buku menangis berhari-hari ya, hanya memohon ampunan kepada Allah sampai ketika itu matanya itu buta, mengalami kebutaan ya, tidak bisa melihat karena setiap hari itu terus menangis. Nah, menurut ke-11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam ya, Nabi Yusuf itu tidak akan lagi bertemu dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka pasti akan terjadi ya. Karena meskipun ya Yusuf itu sudah disingkirkan ya, sudah dibuang, tapi Allah tetap melindunginya ya. Itu adalah manusia pilihan ya, yang dilindungi Allah ya. Karena Nabi Yusuf itu waktu itu tidak bersalah ya, karena saudaranya itu iri ya, hanya karena rasa iri ya, jadi mereka berbuat sekeji itu. Nah, itu tadi adalah sekilas ya kisah Nabi Yusuf alaihis salam. Oke, untuk tugas hari ini yaitu kalian merangkum ya, jadi kejadian-kejadian apa nih ya yang terjadi dalam kisah Nabi Yusuf alaihis salam ya, hikmah apa yang dapat kita ambil dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, untuk tugas ini ya kalian kerjakan di buku catatan PAI ya. Jadi demikian materi PAI hari ini, semoga dapat kita pahami dengan baik. Teacher akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.